Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngawaler salam mugia bunhar narikan kana kabunharan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asydaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat sadaqallahul azim. Al-Mukarram Kiai Haji Ustaz Badrujaman yang saya hormati, beliau Ketua Bakomubin Kota Tasikmalaya, juga pembina penasihat BKPRMI Kota Tasikmalaya, sesepuh Al-Mukarram yang saya hormati, juga para ustadzah, ustadzah, guru-guru TKA, TPA, TAAM, TKA, anu sami-sami Gusti Abdi dihormat. Tak lupa juga para pengurus LPP TKA, juga pengurus DPD BKPRMI Kota Tasikmalaya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji beserta rasa syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang hari ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama di haflah mubarakah, di majelis ta'lim, di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat masih diberikan kesempatan sisa usia sampai pagi hari ini. Semoga sisa usia kita bermanfaat, maslahat sampai akhir hayat, wafat husnul khatimah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, revolusi Islam, profesor termasyhur yang telah membawa kepada kita semua dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yakni habibana wa nabiyana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita mudah-mudahan termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul kiamah nanti. Kita semua mendapatkan syafaatnya yang tidak ada lagi syafaat kecuali syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ustadzah, para ustadz yang saya hormati, halo, apa kabar semuanya? Luar biasa. Allah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang kurang sehat hari ini? Sehat-sehat semua? Karena memang kalau hadir ke pengajian itu beda dengan saat pembagian sembako. Kalau hadir ke pengajian ngadak-ngadak nyeri cangkeng, tapi kalau pembagian sembako mu setruk ngadak-ngadak naon. Halo, yang mungkin hari ini kesini maksain hadir padahal mah kurang sehat, saya doakan semoga pulang dari sini diberikan kesehatan. Yang mungkin berangkat ke sini di rumahnya sedang galau, gundah gulana, stres, banyak masalah, pas saya jeung salaki, mudah-mudahan pulang dari sini masalahnya diselesaikan oleh Allah.
Yang mungkin masih punya masalah utang piutang, semoga pulang dari sini utangnya lunas. Tanupang tariknya ciri eta gede, sora gede utang. Abdi ge terang lah uninga beda raraina beda kicepna ibu-ibu teh nuju priyogi doa. Mani jujur priyogi duitna teh. Halo. Ibu mau gak diterapi dulu? Karena ini belum fokus. Aya nu keur nulis, aya nu keur nyiapkeun konsumsi. Mau saya terapi dulu semuanya biar fokus ke sini, bisa? Angkat tangan semuanya. Angkat tangan. Angkat tangan. Sebentar saja. Ini yang merah-merah enggak angkat tangan. Marun. Ini seragam FHQ marun. Angkat tangan semuanya. Angkat tangan, diputar-putar, putar-putar, melancarkan sirkulasi darah. Ibu-ibu tambah cantik tanpa skincare. Putar-putar, makin cepat. Ayo, makin cepat. Pegang dagu. Ibu dagu. Bu dagu. Allahu Akbar, si ibu dagu dari dia. Iya dagu bu dagu. Iya mana bu? Arang. Halo. Konsentrasi. Ternyata kalau saya tidak ngetes dulu bisa jadi halo. Ibu mata lihat ke saya, telinga mendengar, tapi hatinya ada yang di pasar. Hatinya ada yang di kebun. Bahkan bisa jadi ibu mata lihat ke saya, hatinya di rumah sedang nyuci piring. Halo. Hatinya di sini semua tidak? Hadirkan hatinya. Halo. Jangan sampai ibu-ibu hatinya ada di rumah, sedang masak, sedang cuci piring, sedang istrika. Hadirkan hati kita di majelis taklim. Setengah jam cukup? Maunya berapa jam? Sampai zuhur siap? Sampai asar siap? Ngonang apa ngontrak? Halo. Mohon maaf jika suaranya sedang serak, karena memang mau balik ke sana kemari. Ayo nama dan ujung musim nanya, laras ujung musimna ke sana kemari dan milarian amal. Yang naon amplop. Kusim abdi didoakeun ibu-ibu nu hadir mudah-mudahan mulai ti dieu sing seueur dulur. Karena duit teh resep. Anu kedah seueur duit mah ibu calon dewan, Bu Elin. Kedah seueur duit, lamun hoyong jadi dewan kedah seueur dukungan. Loba duit teu didukung jadi moal. Jadi lamun Bu dewan hoyong janten dewan kedah seueur dukungan. Siap didukung siap. LPPTK Kecamatan Cipadas gaduh dewan Ibu Elin, mantap. Kade poho. Halo. Bu. Sanes kampanye ngawartosan. Bu. Teraskan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kajian tentang Isra Mi'raj. Karena ini ada para ustadzah, para guru-guru, maka kajian tafsir yang berkaitan dengan Isra Mi'raj supados aya canakeun aya dugikeun ka murid-murid urang. Al-Qur'an ada 30 juz 114 surah. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang spektakuler, yang memang tidak akan masuk akal. Kenapa? Karena kapasitas memori IQ kita sangat terbatas untuk memahami tentang peristiwa Isra Mi'raj. Karena peristiwa Isra Mi'raj bukan harus diterima oleh akal, tapi harus diterima oleh iman. Sehingga peristiwa Isra Mi'raj itu diabadikan dalam Al-Quran. Surah Al-Isra, surah ke-17, juz ke-15, ada 111 ayat, diturunkan di kota Makkah, posisi paling atas sebelah kiri. Ayat pertama kalimatnya apa? Subhana. Ketika kita mengkaji dari 114 surah, hanya ada
di dalam surah Al-Isra yang ayatnya diawali dengan kalimat subhana. Dari 114 surah hanya ada dalam surah Al-Isra yang awalnya diawali dengan kalimat subhana. Ketika ada ayat yang diawali dengan kalimat subhana, maka setelahnya akan menceritakan kisah tanda-tanda kekuasaan Allah dan peristiwa yang ajaib, peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Halo, angkat tangan di sini yang bisa menyebutkan nama-nama surah dari Al-Fatihah sampai Anas. Ada nggak? 114 surah ada yang hafal? Dikasih hadiah umroh, mau nggak? Siapa yang bisa nyebutin nama-nama surah dari Fatihah sampai Anas? Cuma 114 kata. Halo, ada yang bisa nggak? Itu biasanya guru-guru TK suka latihan tuh. Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, gitu. Nah, itu gini apa? Apal tuh apa? Apal satu malam bareng. Ini ada kan nyanyi di YouTube tuh, buka sama artinya. Jadi guru-guru TK hafalin nama-nama surah beserta artinya, jumlah ayatnya, turunnya di kota mana. Hebat kan? Minimal hafal nama. Nah, ya tuh hafal 30 juz oke. Halo. Nah, nama-nama surah ternyata hanya ada di dalam surah Al-Isra yang awalnya diawali dengan kalimat subhana. Nah, karena setelahnya akan menceritakan tentang peristiwa tanda-tanda kekuasaan Allah. Halo. Yuk kita kaji. Subhana maha suci Allahi zat asra yang telah menjalankan. Maha suci zat Allah. Tidak ada lagi yang maha suci kecuali siapa? Allah. Kita jangan merasa diri paling suci, tidak boleh merasa paling hebat, tidak boleh merasa paling benar, tidak boleh merasa paling segala-galanya, karena tidak ada yang maha kuasa, maha segala-galanya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa paling suci. Maka pelajaran bagi kita, perbanyaklah kita membaca tasbih tatkala kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ibu-ibu healing ke Pangandaran, melihat pantai yang begitu indah, lautan yang tidak kelihatan ujungnya, maka itu adalah ciptaan Allah. Baca apa, Bu? Subhanallah. Pagi hari melihat awan yang begitu indah, pelangi yang begitu berwarna-warni, itu ciptaan siapa? Baca apa, Bu? Subhanallah. Artinya banyak mensucikan Allah, banyak mengingat Allah. Bahkan jadikanlah zikir bagi kita setiap hari. Halo. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kita ingin mendapatkan pahala haji dan umroh, bagi caroge ibu, suami ibu, laki-laki duduk pada subuh, setelah sholat subuh 90 menit, itu namanya pagi hari, zikir pagi sampai waktunya isyraq. 90 menit setelah sholat subuh namanya sholat sunat isyraq. Barang siapa yang duduk di masjid setelah sholat subuh sampai waktunya isyraq, pahalanya bagaikan ibadah haji dan umroh. Jadi suami ibu habis sholat berjamaah subuh jangan dulu pulang, suruh duduk dulu di masjid. Gimana kalau punya pekerjaan, mau ke pasar, ke kantor, tidak ada alasan untuk zikir, boleh walaupun tidak di masjid. Mau ke pasar naik motor sambil zikir, ibu di rumah sambil masak sambil zikir. Osok tara. Halo, mau sing kangkung di selawatan osok tara, palingan jadi asam urat. Halo, salawatan tuh masing kangkung teh. Salatullah salamullah ala toha. Ngelap kaca. Salatullah salamullah ala yasin. Misrika tawasalna bi bismillah wa bil hadi. Ngepel wa kulli mujahidinillah bi ahlil bad. Ramaikan rumah kita di pagi hari sambil masak, istrika gegero, ngelap kaca sambil sholat, sambil bertas, sambil berdik.
Ima tuh udah ngoseng kangkung bari nyanyi. Sakitnya tuh di sini. Matak salakina gering, jaba begang. Punten nya nu begang salakina. Halo. Tuh, yuk. Bahkan di perjalanan ibu-ibu pulang dari sini ketemu jalan yang tinggi, naik, nanya Allahu Akbar. Menak jalan umudun, subhan. Menak jalan udatar, alham. Menak jalan bulak belok, la haula. Tuh, jadikan zikir di jalan tuh, Bu. Cekuk sampai anti tajong. Innalillahi wa inna. Begitu, Bu. Subhanalladzi. Yuk, lanjut. Asra yang telah menjalankan. Siapa yang menjalankan? Allah Subhanahu. Siapa yang dijalankan? Bi'abdihi, hambanya. Yang menjalankan Allah, yang dijalankan hambanya. Pertanyaannya, nih buat guru-guru TK, kenapa kalimatnya tidak bi Muhammad? Padahal sudah jelas yang dijalankan itu adalah Nabi. Tapi ayatnya begini, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Tidak begini, Subhanalladzi asra bi Muhammad. Kenapa kalimatnya bi 'abdihi? Padahal sudah jelas abdihi di situ adalah Muhammad. Pertama, Nabi Muhammad saja, Allah saja memuliakan Nabi Muhammad dengan kalimat tidak disebut namanya. Yang kedua, karena Nabi Muhammad sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya. Mohon maaf, kita hamba Allah bukan? Halo, kurang hamba Allah sanes saur saha. Upami saur urang berarti ngaku. Jika ibu kapungkur nuju gadis itu kabogok abdi, padahal situ teu bogoheun. Eta teh ngaku urang ngaku hamba Allah, belum tentu Allah mengakui diri kita sebagai hambanya. Apalagi ada santri yang donasi, ibu mohon maaf barangkali mau nyumbang, saya lagi membangun pesantren. Ibu teh ngisi amplop 5.000, ujang atur lumayan 5.000. Ibu punten namina saha, serape dina buku mah naon? Punya hamba Allah 5.000. Halo, 5.000 hamba Allah. Atuh sami jeung ka mana? Ka toilet Bu 5.000 mah. Halo. Sok lamun ibu lamun ka toilet di rest area sabaraha? 3.000 ayeuna mah Bu. Abi ge lamun ka hampangan di toiletnya artosna 5.000 teu ya angsul papang deui. 5.000. Halo. Nah, abdihi di situ yang pertama adalah Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan kalimat Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad sudah diakui oleh Allah sebagai Kalau kita baru mengakui diri kita sebagai hambanya, tapi belum tentu Allah mengakui diri kita sebagai hamba Allah. Betul tidak? Yuk buktikan. Ibu suaminya pulang dari luar kota, bawa uang 100 juta. Dari pagi sampai zuhur ngitung duit belum selesai. Keburu adzan zuhur, wah tos garing tuh lidahna, ngetang naon? Hartos ngong teh adzan di masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Jujur, salat dulu apa meresin dulu duit? Tanya teh hamba Allah, hamba duit. Halo. Ibu jualan bakso. Lagi ngantri yang mau beli. Adzan asar, hayya 'alas shalah. Terus ngaladangan apa salat dulu? Iya teh hamba Allah, hamba bakso. Nah, mulai sadar ya nama. Halo. Jam 1 malam. Nada dering HP bunyi, ada yang nelpon, diangkat gak? Diangkat. Ibu ngong adzan subuh angkat teh ka masjid. Kenapa saat telepon berdering kita diangkat, tapi saat Allah manggil tidak berangkat? Hamba Allah, hamba HP. Bisa jadi kita ini tidak sadar mengakui kita sebagai hamba Allah, ternyata kita menjadi hamba jabatan. Bisa jadi kita menjadi hamba harta, menjadi hamba dunia, petani menjadi hamba pacul, kita ibu-ibu menjadi hamba kecantikan, belaan ngiridit demi skincare. Halo. Halo. Aya nu sok ngiridit yang skincare aya. Anu belah mana diukna? Jadi kita ini baru hamba dunia, hamba kecantikan, hamba jabatan, ada gelar, hamba dunia, hamba duit, hamba kendaraan. Betul tidak? Hamba medsos.
Halo. La ilaha illallah. Nabi Muhammad yang sudah diakui oleh Allah sebagai hamba. Kenapa? Karena ketika kita ingin disebut hamba, itu harus melalui proses ujian. Tidak semudah membalikan dua telapak tangan kita tatkala kita ingin disebut hamba Allah. Nabi Muhammad disebut abdihi karena diuji. Pertama, Nabi Muhammad ditinggalkan seorang istri yang cantik, janda kaya raya, namanya siapa? Siti Khadijah, usia 40 tahun. Ditikah pun Nabi Muhammad 25 tahun bujangan mendapatkan janda kaya raya. Tapi janda oge Siti Khadijah mah 40 tahun, gelisna juga 17 tahun. Beda jeung gadis ayeuna umur 17 juga. Aya nu hadir di dieu janda kaya raya geulis beunghar aya. Mun aya pesen hiji. Meninggal yang kedua pamannya. Walaupun beda akidah pamannya, tapi membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dua insan di tahun yang sama disebutlah tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Orang kafir Quraisy makin berani, makin jadi-jadian ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan saat dakwah di Taif dilempari batu kerikil, kena ke jidat Rasulullah sampai bercucuran darahnya. Itulah dakwah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi. Pantas Rasul disebut hambaku, kata Allah, karena melalui proses uji. Ari urang hoyong diangkeun hamba Allah, ari diuji belum siap. Betul tidak? Punten, upami dinten ayeuna aya calon anggota dewan mengabagi sembako bea sakarung, buah sakilo, sayur rupa-rupa, bentrok sareng kumpulan LPPTKA ayeuna kira-kira pinuh ka mana? Halo, pinuh ka mana? Sembako itu teh ujian keimanan, betul tidak? Ujian, Bu. Halo. Kalau kita ingin diangkat derajat oleh Allah, harus siap Yang ketiga, apa makna abdihi? Dipesek ya kalimat abdihi. Bu, disebut hamba itu terdiri dari dua unsur. Satu, unsur jasmani, dua unsur rohani. Disebut hamba tatkala ada jasad dan ruh. Artinya Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu bukan hanya jasadnya saja, bukan hanya ruhnya saja, tapi abdihi, jasad dan ruh. Ada orang yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj Nabi itu adalah ruhnya saja, jasadnya ada di Mekah. Betul tidak? Padahal tidak disebut abdihi jika ruhnya saja, tapi jasad dan ruh yang Allah berangkatkan melalui tunggangan buraq. Tuh, halo. Jadi abdihi itu jasad dan ruh. Kalau jasadnya saja yang berangkat tanpa ruh, mayit ngaranna. Kalau ruhnya saja tanpa jasad, pocong. Betul tidak? Jadi jasad dan ruh. Mustahil. Tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Hanya pada lailan, pada malam hari. Kenapa tidak naharon? Kalau kalimatnya subhanalladzi asra bi'abdihi naharon, kalimatnya tidak akan ada kalimat subhana. Kenapa kalimat subhana? Karena terjadi di malam hari. Karena kalau Isra Mi'raj terjadi di siang hari, tidak ajaib. Kenapa? Karena bisa dilihat oleh orang lain. Ketika Nabi Muhammad naik buraq, ditutur-tutur malaikat Jibril, kan bukan ujian keimanan. Kenapa pada malam hari ketika orang lain sedang tidur nyenyak? Karena itu ujian keimanan, karena tidak akan masuk akal, tapi harus diterima oleh iman. Kalau di siang hari, tentu tidak akan subhana awalnya. Halo. Jadi lailan dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Kenapa tidak minal Istiqlal ilal Al-Jabar? Halo. Kunaon teh Istiqlal mimitina? Karena can aya. Harita nu aya naon? Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Meureun namun Al-Jabar aya mampir heula jika nama burokna ka Al-Jabar. Jika orang dia gitu belaan ngiridit ka Al-Jabar mah, ai masjid tetangga teu naon? Teu dieusian. Tos ka Al-Jabar teh acan, Bu? Tuh kade itu masjid tetangga tadi ungahan. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada di mana?
Palestina itu negara yang suci, yang melahirkan para nabi, para ulama, para solihin, para cendekiawan muslim lahir dari tanah suci Palestina. Maka kenapa kita sebagai umat Islam wajib membela Palestina? Karena itu saudara kita, sampai akhir zaman Palestina tidak akan pernah berhenti. Zionis, Yahudi, Israel ingin menghancurkan Palestina. Itu ada di coretnya. Sampai akhir zaman, tatkala kiamat sudah dekat, maka Palestina lah yang jaya merdeka dan seluruh negara hancur. Itu tanda kiamat sudah dekat ketika Palestina sudah merdeka. Tapi bagi kita sebagai umat Islam tetap wajib membantu membela, membuktikan bahwa itu adalah saudara kita. Kita ambil filosofi cicak dan pipit saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Datang dua binatang, burung pipit dan cicak. Burung pipit berjuang sekemampuan, sekuat tenaga mencari air, simpan di patuhnya, diteteskan ke kobaran api. Ditertawakan oleh siapa? Oleh cicak. Cicak malah meniup-niup, ditiup-tiup terus supaya makin besar apinya. Kata cicak, wahai pipit, mana bisa engkau memadamkan api yang begitu besar? Tapi apa kata burung pipit? Wahai cicak, saya pun tahu bahwa saya tidak mungkin bisa memadamkan api, tapi saya bertanggung jawab di hadapan Allah tatkala bertanya, wahai pipit, kemanakah engkau? Tatkala Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, maka saya bisa menjawab, ya Tuhan, aku berjuang sekemampuan, sekuat tenaga mencari air untuk memadamkan api. Sedangkan engkau pipit meniup-niup api makin membara. Siapa yang condong membela Nabi Ibrahim adalah burung pipit. Artinya kita memang tidak akan mampu melawan Israel, Zionis, Yahudi pada saat ini. Tapi jadilah kita burung pipit yang berjuang sekemampuan, menyedekahkan sebagian rezeki kita untuk membantu membela Palestina. Tatkala Allah bertanya, wahai guru-guru TKA, LPP TKA sekecamatan Cipadas, kemanakah engkau tatkala Palestina dihancurkan? Maka ibu bisa menjawab, saya sekemampuan sudah bersedekah dan mendoakan saudara kami yang ada di Palestina. Insya Allah menjadi jalan masuk Halo. Jadi burung pipit orang. Tuh. Jadi saat Nabi Muhammad sampai ke Palestina, Nabi Muhammad menjadi imam untuk seluruh para nabi, para malaikat. Maka disitulah Nabi Muhammad menjadi Sayyidil Mursalin, menjadi pemimpin dari seluruh para nabi. Disuguhi dua minuman oleh malaikat Jibril, minuman susu dan minuman arak. Di dia cai herang, susu nanti air. Kembali tenang naon. Cai herang mah di abdi mah paranting ubaran nu sakalor Bu Elin. Bu Elin, cai herang di abdi mah paranting ubaran nu sakalor. Terang sakalor Bu? Kasurupan. Pak Ustad tulungan putra abdi sakalor pasihan cai herang. Jadi lamun Bu Elin kami masihan cai herang disangka abdi keur naon? Tenteuingan. Tapi aya iklanna air putih itu air yang sangat murah. Halo. Bu. Nabi Muhammad minum air susu, itu filosofinya tanda agama Islam itu suci. Dari situ Nabi Muhammad Mi'raj, naik ke langit, menembus 7 lapis langit. Orang Yahudi mereka bangga mempunyai Neil Armstrong yang bisa menembus bulan. Kita harus lebih bangga, bukan hanya menembus bulan, tapi menembus 7 lapis langit. Bahkan 3 alam yang dilalui oleh Nabi Muhammad: alam laut, alam malakut, dan alam jabarut. Alam kemanusiaan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut alam kemanusiaan. Dari Masjidil Aqsa ke langit 7 lapis langit disebut alam para malaikat. Dari sanalah Sidratul Muntaha disebut alam ketuhanan. Nah, malaikat Jibril tidak bisa nyampe ke Sidratul Muntaha, baru nyampe ke 7 lapis langit. Wahai Muhammad, kami tidak bisa menembus Sidratul Muntaha karena itu alam ketuhanan, bukan alamku. Tapi Nabi Muhammad bisa. Kenapa? Ingat, Nabi Muhammad Allah ciptakan dari nur zat cahaya Allah. Artinya Nabi Muhammad menembus Sidratul Muntaha karena cahaya bertemu dengan cahaya zat Allah, kembali ke zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Malaikat Jibril pun tidak bisa menembus Sidratul Muntaha, tapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi
bisa menembus Sidratul Muntaha. Nah, apa hikmahnya? Kenapa Nabi Muhammad sampai dipanggil? Tidak ada perintah haji dipanggil Nabi Muhammad. Tidak ada perintah zakat Nabi Muhammad dipanggil Isra Mi'raj. Tidak ada perintah puasa dipanggil. Tapi tatkala perintah salat, khusus Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah. Artinya salat itu sangat penting bagi semua amal kebaikan kita. Karena baik dan buruk tolak ukur semua amal ibadah kita tergantung apa? Salat. Baik dan buruk tolak ukur semua amal ibadah kita tergantung salat. Umrah tiap bulan, zakat, puasa, haji, baca Quran, sedekah, yatim piatu, pembangunan masjid, tidak ada nilainya, nol jika tidak ada salat. Maka amal apapun yang kita lakukan akan menjadi nilai ketika ada salat. Ibu dikasih uang, nolnya 6, itu angka hiji, sabar nilainya 0. Ada angka 1 jadi nilainya 1 juta. Artinya amal apapun kita, jika ingin bernilai, jangan lupa salat. Halo, entos setengah 10, cekap. Jadwalnya ke jam seberapa, Bu? Teraskan, mau capek, mau ibu mah dihanap. Allah Akbar. Yuk, kurang bahas sholat. Enak sholat. Bu, huruf sholatnya seberji, Bu. Huruf sholat seberji. 3 hiji, shod 2, lam 3, ta. Shod isinya sidqul qauli. Ulangi. Setiap orang yang sholat dengan benar sesuai kaidah ilmu fikih, syarat rukunnya, meninggalkan yang membatalkan, disempurnakan dengan pesunatan, maka orang yang sholatnya dengan benar, maka setiap perkataan ucapannya jujur. Berarti jika kita sok sholat tapi ngabohong keneh, eta teh can bener naonna. Sok aya ibu-ibu nu sok ngabohong ka salaki aya. Akang, ibu nyebat ka salaki naon? Bebeb. Aduh, bebeb bae sampean bareuh. Bebeb roromeheun. Bu, ari bahasa teh kumaha saldo? Ari bebeb mah dompet nakan lain 1000-an. Mereka mana beb mesel kangkung, punya bebeb beli kangkung. Bu, ada yang suka ngebohong ke suami ada? Papa mau beli sesuatu, mau beli buku atau mau sedekah ke pesantren 100.000 padahal dipakai nyicilan daster. Ada yang suka ngebohong? Bu, suka ngebohong ke suami enggak? Hati-hati, kalau ibu suka ngebohong berarti sholatnya belum benar. Bu, cintai, sayangi suami apa adanya. Ulangi, 1, 2, 3. Siap, Bu. Teu kenging iri ku suami orang lain. Mani hayang boga salikeun jiga Arjuna, jiga Sahrul Gunawan, ari oco teu ngeunteng. Halo. Jangan iri dengan suami orang. Syukuri, nikmati suami yang kita miliki. Ulangi, 1, 2, 3. Sing cari kata Bu. Syukuri, nikmati suami yang kita miliki. 1, 2, 3. Siap, Bu? Jadilah istri soleha apapun keadaan suami. 1, 2, 3. Siap? Suaminya selingkuh tetap ibu soleha. Siap? Nah, dilawan, Bu. Jadilah istri soleha apapun keadaan suami di luaran sana, ibu jangan ingin tahu. Yang penting saya melayani suami karena Allah. Saya melayani suami karena Allah. Saya melayani suami bukan mengharapkan agar suami baik kepada kita. Saya melayani suami agar Allah ridho. Ulangi. Melayani suami bukan mengharapkan agar suami baik kepada kita, tapi melayani suami agar Allah. Kalau ibu melayani suami karena mengharapkan agar suami baik kepada kita, berarti itu ikhlas.
apalagi melayani suami agar ditambah uang dapur. Eta teh teuih. Ulangi, layani suami karena siap, Bu? Berarti ibu tanpa melihat keadaan suami. Suami di luar sana selingkuh biarin, yang penting saya istri soleha. Suamina baragaju nggak apa-apa, yang penting saya soleha. Siap? Halo, punten, ibu kenal ke Fir'aun? Ibu kenal? Kenal di mana? Bo, Fir'aun itu raja kafir, mengakui sebagai Tuhan. Setiap ada anak bayi dibunuh, berarti jahat. Istrinya siapa? Istri Asia itu, Siti Asia tercatat istri soleha, suamina Fir'aun. Betul tidak? Jahat Fir'aun, istrinya tetap soleha. Punten, jahat mana caroge ibu jeung Fir'aun? Halo, jahat mana Fir'aun jeung caroge ibu? Jahat Fir. Jadi suami selingkuh sedikit mah wajar, tidak sejahat Fir. Siap, Bu? Halo, tuh Siti Asia suaminya jahat, soleha we tetep. Apalagi suami ibu pada soleh-soleh, masa ibunya tidak menjadi istri soleha? Buktikan kalau ibu itu istri soleha, layani dengan baik, syukuri dan nikmati. Keun bae peot saeutik mah wajar. Halo, ibu, tiap suami berangkat kerja, pulang kerja, kecup keningnya, kecup tangannya, osok tara, hese. Bo, aduh, tergantung saldo cenah. Bo, jangan salahkan suami jika suami diambil hati oleh tetangga. Bisa jadi ibu kurang servis. Betul tidak? Kebadu leres gitu? Leres. Jangan salahkan suami jika suami diambil hati tetangga. Bisa jadi karena kita kurang servis. Ngan balikan ku ibu teh Pak Ustad, sanes teu hoyong nyervis ngan kurang mod. Nah gitu. Mun asa kadukung. Jadi lamun hayang diservis kudu naonannya, Bo? Tah 1 juta jung ka salon. Deuh, aya hade. Bo. Tuh, kade Bu, dangdan, kecantikan, wangi teh bukan untuk tukang ojek. Ieu mah dangdan kakarek naik naon? Grab, Maxim dangdan nyakat Casablanca. Beak sabotol dia. Naik ke mana eta? Naik map. Ke mana? Ke gedung Aulia Center. Karena uleman saseepan beak sabotol. Nah, salakinya capeknya lapar usaha teu hasil, nyampak pamajikan dina kursi, hileud dahun ngadaplok dina kelek bari calangap. Aya nu kitu bojona aya. Mun bojo kuring kitu mah tuker tamah. Bu, kecantikan itu untuk suami, kecuplah keningnya, kecup tangannya tiap pulang kerja, berangkat kerja. Satu kecupan itu Bu bagaikan mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad mah di Mekah, jauh mahal. Lamun hoyong kenging pahala nyium Hajar Aswad sing rajin nyium tarang salak. Komo lamun salakina hideung, bayangkeun eta teh Hajar. Ngan bedana di Hajar Aswad mah seungit, ai tarang salaki ibu asem. Jabah pahalana Bu satu kecupan itu 70 dosa diampuni Allah. Satu kecupan 70. Nah, tah sakitu teh 70 dosa diampuni Allah. Bu, rumaos seueur dosa. Rumaos sing seueur ngecerokan tarang salaki. Satu kali kecupan, wah, eta teh 70 dosa, Ibu. 2 kali, nah sabaraha. Makin loba kecerokanana, makin loba dosa Jadi pulang ti dia siap dipraktekeun. Halo. Siap dipraktekeun, Bu? Jadi pulang ti dia teh bapana aya naon mah? Nembe euy ngaos ka dieu bari naon bari praktek.
hasil naos-naon cek ajengan Agus cenah nembe dina Rajaban saha jalma nu nyium tarang salaki sami sareng nyium hajar. Oh sia teh hayang nyium aing. Lamun tos diijinan ulah dingkengke bunyeng masta kacaroge teh. Meureun cek salaki teh sia balik ngaji kalah edan. Eta teh sabab tara mata kudu dibiasa. Siap dibiasakeun, Bu. Ye teh sapira eta teh keharmonisan rumah tangga sederhana, nyium kening, nyium tangan, caroge bade angkat, gitu. Halo. Hiji dua. Layinul qalbi. Huruf salat nu kadua naon? Layinul, lembut hati, bersih hati. Jika ibu suka sholat tapi hatena teas, hatena kotor, banyak penyakit hati, berarti sholatnya belum benar. Betul tidak? Aya kene nu sok hasud ka tetangga aya. Hasud teh SMS. Senang melihat orang lain susah melihat orang lain. Eta teh hasud teu kaok batur meuli parabola, ibu meuli paramek. Halo. Ibu beli termos, ibu ngagolak. Halo. Ibu beli mobil, ibu asup Avanza. Ambulan. Batur beli perum, ieu asup rumah sakit. Aya nu kitu aya. Teu kaok batur maju urang set. Eta teh penyakit hati. Siap dibersihan penyakitna. Upami salatna leres eta teh moal aya penyakitan hatena. Ieu mah aya salat, aya pangaosan ibu-ibu sapertos kieu. Aya Bi Aci di dieu. Bu Aci aya, Bu Nunung, Bu Nining, Bu Juju, Bu Jeje, Bu Tati, Bu Titi, Maemunah aya, moe maneh. Halo. Bu Aci sumping kana pangaosan calik di pangpayuna. Eta Bu Aci teh miskin ngan panasan. Jol teh Bu Haji Nunung beunghar tapi aya nu beunghar sombong aya. Bo Bi Aci sumping kana pangaosan, bari sholawat, bari pengumuman pangaosan. Ibu-ibu perhatosan, sonten ieu pangaosan, hayu urang dongkapan, sabab ieu kawajiban. Jol teh Bu Juju bukakeun janela di gigireun panto di masjidna, eta oge aing nyaho poe ieu pangajian, tapi aing moal datang mun sia nu mamatahan. Tapakeun ka Bi Aci. Jol teh nu kadua Bu Haji Nunung bong ngan som datang gegag gigireun saha? Bi Aci duh hareudang. Mukakeun piung lain hareudang hayang nemongkeun naon? Kongkorong ngadaplok seudeuk kolotok sapi. Katinggalian ku saha? Ku Bu Aci memeh ngaos teh dipariksa darahna teh 140, ningali kongkorong Bu Nunung naik 180. Halo. Cek Bu Nunung teh, cek Bu Aci teh, Bu Haji Nunung aya saya eta kalung sabaraha gram? Alhamdulillah 10 on. Palingan lumpangna bongkok. Berat kunaon? Kongkorong kadua tuh hareudang teh kabina-bina panas. Mukakeun acuk nya kipas jiga ibu kitu tuh. Crek. Eta Bi Aci makin panas ningali naon? Ningali gelang somet ieu tah gelang somet sikuna. Allah, tensina naik jadi 200. Nu katilu duh sireum. Lain sireum hayang nemongkeun naon? Gengge eta leumpangna teh ka ngesod berat kunaon? Bi Aci ningali gengge lain menang ilmu balik ngaji kalah setruk ningali emas dunia. Halo. Jol teh Bu Juju. Cek Bu Juju teh Bu Aci aya naon ngaji teh mani rame. Itu Bu Haji Nunung keur ngaji teh nemong-nemong naon. Emas aya cek Bu Juju teh ulah guyurnya abdi ge apal eta teh menang ngaju. Nepi ka apal menang naonan. Eta teh kotor hat. Mata ngaji ulah sok sagala nemong-nemong emas. Bisi batur naoneun. Panas nu miskin ulah sok panasan, nu beunghar ulah sombong. Apa yang harus kita sombongkan? Toh semua adalah
Jangankan harta, pangkat, jabatan, kedudukan, diri kita pun titipan yang akan ditanya nanti, dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Mata bisa melihat dipakai apa, telinga bisa mendengar dipakai apa, lisan dibasahi dipakai apa. Semua akan dipinta pertanggungjawab. Halo. Terakhir, yang ketiga adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Jika di antara kita ada yang masih sholat tapi masih suka maksiat, STMJ, sholat terus maksiat, berarti sholatnya masih belum benar. Kesimpulannya, jika sholat kita benar, maka setiap perkataannya jujur, hatinya bersih, lembut, dan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Sebaliknya, jika kita masih sholat tapi masih suka ngebohong, masih kotor hati, masih suka maksiat, berarti sholatnya belum benar. Perbaiki diri kita, perbaiki sholat kita. Jika hidup kita ingin diperbaiki Allah, maka perbaikilah sholat. Perbaiki. Jika hidup kita ingin diperbaiki oleh Allah, maka perbaikilah sholat. Sholatlah sebelum disolatkan. Sholatlah di masjid sebelum disolatkan di dalam masjid. Sholatlah di belakang imam sebelum disolatkan di depan imam. Manfaatkan masjid di sekeliling kita untuk berjamaah, ngiji majlis taklim dan sebagainya. Nitip sholat. Jika kita ingin membedakan mana agama Islam dan non Muslim, tinggali sok sholat tara. KTP-nya Islam tara sholat, hadapan Allah bukan umat Jika umat Islam KTP-nya Islam tapi tara sholat, maka nanti di surga nu pabalatak teh KTP wungkul. Kamana jelemana? Terakhir, kita hidup di dunia ini sementara dan kita akan kembali kepada Allah. Ingat misteri kematian, kapan, di mana, dan sedang apa tatkala Allah mencabut nyawa kita. Yuk siapkan diri kita bahwa kita akan kembali kepada Allah. Mulih ka jati ulang ka asal maut namina. Cung nu di bumi tos nyiapkeun kain kapan. Wah tereh bu. Bo, atos nyiapkeun kain kapan teh acan. Kumaha lamun ayeuna maot euy ti dieu. Aya di RT. La ilaha. Ternyata kain kapan belum mampu dibeli. Eta teh pakaian terakhir sampai poe kiamat. Nah hayang dibere ku RT. Ari ibu rek lebaran 2 bulan keneh ngiririt baju ti ayeuna keneh. Ka bapana ngadat bapana ti ayeuna teh mah repot pokona mah. Ti ayeuna ngiririt gamis teh. Eta salaki nepi ka begang ngikiran gamis. Punten nya anu begang salakina. Geura di rongsen eta teh Bu. Sabab bisa ya gambar ibu keur ngacacang nah hasil rongsenan teh. Halo. Bu. Kendaraan terakhir naon Bu? Keranda. Ibu di buruhan 5 juta ayeuna dijajakkeun ka Cinehel siap. 5 juta Bu naik pasaran. Bade moal. Kenapa kita tidak tahu? Karena belum waktu. Ibu gaduh mobil Alphard maut manger dijajakkeun naik pasaran terus Bu. Ibu yang katanya ke suami dan cinta hidup semati, maut salakina ridho lamun direnengkeun jeung ibu di kamar makamna, di kamar nyalira moal. Tetep we rumah terakhir manaon Bu? Rumah terakhir kubu orang raja tanah hektaran moal aya nu maot 1 hektar punya lira beda raja tanah teh aya toko kain aja dogi anger we 2 meter dipakai kain kapan nama henteu beda toko kain raja kain sagulung ku sorangan dipakai kain kapan henteu raja tanah henteu 1 hektar anger we 2 meter pejabat rakyat sakitu liangna henteu beda ieu mah cenah wali kota 20 meter jerona ieu mah mangudin tukang beca sukuna kaluhur teu karuang. Betul tidak? Semua sama tatkala kita sudah wafat. Ibu, jangankan pangkat, jabatan, kedudukan, tatkala meninggal dunia nama kita pun hilang. Lamun aya nu maot Bapak Profesor Dr. Ki Haji Jujun Junaidi maot misalkan bade diibakan sugan kieu ceuk Ustaz teh punten Bapak Profesor Dr. Ki Haji Jujun Junaidi bade diibakan. Kumaha nyebatna Bu? Punten jenazahna bade diibakan. Pangkat hilang, nama hilang, jadi hari jenazah teh naon? Mayit, hari mayit teh naon? Bangkai. Betul? Bangkai ibu ngajelepeng renengkeun jeung teri di pasar ikan mahal mana? Halo, mahal? Berarti kita tidak ada apa-apanya dibanding ketika sudah wafat kita ini hina. Betul tidak? Inna akramakum indallahi
Yang mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Allah tidak akan melihat kecantikan, kegantengan, kekayaan, pangkat, tapi yang Allah pilih adalah ketakwaan dan amal ibadahnya. Terakhir Bu, ketika ada orang yang meninggal dunia, orang kaya, pejabat, rakyat, miskin, eta teh kewajiban ngurusna saha? Anu hirup. Kade ulah sok pilih bolu, lamun aya nu beunghar, wala ngantri hayang ngurus nu maot. Dan nu maotna beung nungibakan ngabring, nunyolatkeun ngabring, ngajajab ka makam ngabring. Lamun nu maotna pejabat, lamun nu maotna beunghar, palebah nu maotna miskin. Mang Udin tukang beca miskin, maot teh nungibakan geus 2 jam. Cek Mang Udin kesel nu ngamanin mandi we sorangan. Halo. Arek ka Cinehel nu ngantur pesen Maxim tah. Bu, aya nu maot kewajiban anu tos cakap. Jadi kesimpulannya, tingkatkanlah keimanan ketakwaan kita, karena peristiwa Isra Mi'raj hanya akan diterima oleh akidah kita, iman kita. Semoga menjadi pelajaran ibrah bagi kita. Yuk kita isrokan dari masjid ke mas. Yang kedua, yuk kita mi'raj dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kita mi'raj, tingkatkan amal ibadah. Yang ternyata hajud 2 jadi 4 jadi genap jadi 8. Nu tadinya baca Quran sajuz, aya nama 2 juz. Quran teh sabaraha juz Bu? 30. Sabulan sabaraha hari? Berarti sajud sehari. Sehari sajud sabaraha lamar? 10 meh gampil. 10 dibagi 5 waktu. Berarti baca Quran 2 lamar ba'da sholat kali 5 10 lamar eta teh sajud sehari kali 30 hari berarti 30 juz. Ibu khotam Quran sabulan sakali, satahun 12. Pertarosanana di Ramadan kamar di PKI atau sabakali tamat. Halo. Ustaz panjangting sajud atau saayat boleh. Alhamdulillah membaca Quran saayat sehari surah Qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Shadaqallahul adzim. Boleh 1 huruf 10 kebaikan. Man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an 1 huruf kalau bayar 10 kebaikan. Ibu baca Qaf pahalana sabaraha? 10. Mata isuk-isuk nyuguhan kopi kasalaki Qaf 10 itu teh pahala. Tos cekap ayo ngobrol sok panjang raos resep. Mudah-mudahan manfaat nu didugikeun sing manfaat ilmu kanggo sadayana nu saena tina agami nu lepat tina kalpahan kabodohan sing abdi dan dihapunten ka sadayana. Salaras nama abdi teh kedah nama ka Bekasi upami teh emut ka Abu Haji anu ngulem kedah nama ka Bekasi. Mung diemut-emut rek naon ka Bekasi nu ngonang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.